Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hari ini kita kedatangan satu orang lagi tamu istimewa, Ibu Nuni. Selamat datang, Bu Nuni. Selamat siang. Terima kasih loh Bu sudah bersedia untuk datang Ya, terima kesempatan kasih hari loh Pak. ini. Gitu. Baik, rekan-rekan semua, tamu kita hari ini, Ibu Nuni adalah seorang sama seperti kita semua, ya kan, scholarship hunter, pemburu beasiswa, dan alhamdulillah beliau berkesempatan untuk melanjutkan studi hingga ke negeri Gajah Putih, Thailand. Nah, dan tentu saja beliau kuliah di sana dengan fasilitas penuh, full scholarship dari pemerintah Thailand. Bu, sebelum kita lanjut ke obrolan kita selanjutnya nih, saya mau nanya sama Ibu. Kenapa kok Ibu kepikiran memilih Thailand sebagai pelabuhan akademiknya? Gitu. Untuk saya pribadi sebenarnya Thailand ini kayak punya experience punya pengalaman yang menarik buat saya gitu. Ketika saya pas S1, saya punya kesempatan awalnya itu sebagai peserta dari DKAGE. DKAGE itu adalah salah satu kayak program tentang antar mahasiswa di ASEAN, membahas tentang film dokumenter. Jadi kita buat film dokumenter bersamaan, film dokumenter dari masing-masing negara, terus kemudian dibawa ke Thailand. Waktu itu kebetulan hostnya di Thailand, perayaan ke-10 tahun dari DKAGE. Akhirnya mereka mengundang negara ASEAN lainnya, kayak gitu. Itu yang pertama kali, jadi ngomongin tentang film dokumenter waktu itu. Saya perwakilan dari Indonesia bersama teman-teman tim dari UPN waktu itu. Terus yang kedua, setelah saya berangkat 10 hari di sana untuk membuat video dokumenter dengan teman-teman yang lain, saya kesempatan lagi untuk exchange. Waktunya lebih panjang lagi, tadinya 10 hari, terus kemudian sekarang 4 bulan, 1 semester waktu itu. Gitu. Exchange, Setelah itu saya punya tugas untuk menyelesaikan skripsi yang saya tunda sekitar 1,5 tahun. Gitu. Sudah lumayan panjang dan orang tua saya udah kasih warning, akhirnya saya balik menyelesaikan skripsi. Akhirnya ya udah, kok menarik ya, kayaknya kalau setelah lulus kuliah S1 waktu itu saya opsinya ada 2, bekerja atau studi lanjut. Tapi kemudian ya udahlah, saya coba mana dulu yang akhirnya memberikan kabar baik buat saya, kayak gitu. Kalau kabar baik yang pertama itu datang dari panggilan pekerjaan, tapi kemudian pekerjaan saya harus pindah lagi ke Jakarta. Buat saya yang sudah besar lama di sana, Jakarta bukan opsi saya untuk balik lagi ke sana, kayak gitu. Saya ingin coba sesuatu yang baru. Iya, saya ingin di Jogja, kayak gitu, karena saya udah merasakan nyamannya di Jogja, kayak gitu. Jogja kan buat orang gagal move on kayaknya, kayak gitu ya, karena udah tahu nyamannya Jogja. Terus kemudian setelah lulus UPN lagi kerja sama Chulalongkorn. Waktu itu memberikan informasi tentang beasiswa S2. Ya udah, saya cuma asal aja, ya udah masukin syarat segala macamnya. Kebetulan ada 3 orang dari kampus UPN. Kemudian yang dua ini terganjal dengan masalah administrasi atau apa, kayak gitu. Akhirnya saya sendiri yang akhirnya apply kayak gitu. Saya apply, kemudian ya udah, saya dapat informasi selang 2 bulan kalau nggak salah, dinyatakan bahwa saya diterima, kayak gitu. Berarti Ibu memilih Thailand sebagai pelabuhan akademiknya karena memang sudah terbangun apa istilahnya, sense gitu ya, ada sense of belongingnya dengan Thailand sebelumnya. Betul, kayak gitu. Tapi menurut pandangan Ibu secara pribadi nih ya, pandangan pribadi Ibu ya, Thailand itu termasuk tempat yang nyaman nggak sih untuk melanjutkan studi? Iya, buat saya atmosfernya itu nggak beda jauh sama di Indonesia, kayak gitu. Itu tuh kayak combine, khususnya di Chulalongkorn ya, karena berada di Bangkok. Jadi berasa kayak walaupun itu di kota besar mirip Jakarta, tapi nyamannya kayak di Jogja, gitu loh. Berarti kayak Jogja rasa metropolitan, iya, atau gitu. Metropolitan tapi rasa Jogja. Iya, metropolitan rasa Jogja, kayak gitu. Oke, berarti kalian yang ingin melanjutkan studi di kota besar tapi masih tidak jauh-jauh dari kota yang romantis seperti Jogja, yang Thailand, Thailand bisa jadi opsi. Bangkok bisa jadi opsi. Gitu. Oke, baik Bu. Kemudian
Ibu beasiswa ya? Beasiswa Full fully funded ya. Oke. Nama beasiswanya apa, Bu? Beasiswanya adalah perayaan ke-72 tahun ulang tahun King Bhumibol Adulyadej. Perayaan hari ulang tahun Iya. Raja Bhumibol Adulyadej. Iya. Karena ulang tahun berarti beasiswa ini ada setiap tahun ya? Alhamdulillah sampai tahun ini, walaupun beliau sudah wafat, itu masih ada nama beasiswanya. Masih open aplikasi ya? Masih open application, ya. Oke, berarti kalian pun juga masih bisa ini kalau tertarik untuk mengikuti jejak langkahnya Bu Nuni. Iya, gitu. Bu, ketika Ibu mendapatkan beasiswa ini, fasilitasnya apa aja? Oke, fasilitas yang pertama yang jelas kita nggak perlu bayar biaya kuliah. Bebas biaya pendidikan. Bebas biaya pendidikan. Terus kemudian kita difasilitasi dengan dormitory kayak gitu. Saya dulu beranggapannya dormitorinya kayak asrama mahasiswa, kos-kosan, dan ternyata itu beyond my expectation kayak gitu. Itu beneran kayak apartemen gitu. Berarti ada dapur? Ada dapurnya tapi dapur umum gitu. Kebetulan memang nggak ada kompor tapi ada microwave yang kita bisa gunakan dan di roomnya itu kita bisa kalau misal mau beli kompor portable itu bisa kita pakai kayak gitu. Kamar mandi dalam? Kamar mandi di dalam, terus ada balkon kayak gitu. Ada walaupun satu kamar diisi 2 orang, itu ya ada 2 bed, ada 2 meja belajar, ada 2 lemari, nyaman ada berarti kulkas, gitu. Nyaman. AC dan sekalian. AC. Gitu. dan itu sudah fasilitas free, nggak perlu bayar lagi. Free, nggak perlu bayar lagi. Wah, menarik. Kemudian apa lagi, Bu? Gitu. Terus abis itu tadi kalau kita kebetulan di program saya di Communication Art itu ada program studi tour. Studi tour keluar dari Thailand. Kita bisa berkunjung ke negara lainnya kayak studi industri visit gitu. Saat itu saya punya kesempatan untuk datang ke Jepang selama 1 minggu di sana kayak gitu. Berarti sudah dapat gratis pendidikan, gratis juga kunjungan ke negara. Ya, kebetulan memang di programnya itu jadi sebenarnya biaya kuliah udah include dengan studi tour tadi untuk ke luar negeri kayak gitu. Oh gitu. Kemudian apalagi Bu nih? Living cost ada nggak? Living cost, ya ada. Ada living cost. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiah sekitar 6 sampai 7 juta. Cukup nggak Bu uang segitu untuk hidup di kota sebesar Bangkok? Cukup. Berarti kalau kita seandainya hidup di kota yang lebih kecil dari Bangkok, lebih cukup lagi ya? Betul, lebih cukup lagi. Apalagi sebenarnya, gini. Jadi yang tadi dormitory itu sebenarnya kita kan dapat beasiswa sekitar 16.000. Jadi kita tuh sebenarnya kayak bayar sharing room. Bayar sharing room itu udah dipotong 5.000 baht, sekitar 2 juta. Itu udah dipotong dan kita kan masih punya uang sekitar 11.000-an baht. Ya udah living untuk biaya hidup kita living cost itu sekitar 5.000 baht cukup. Jadi kita masih punya saving sekitar 6.000. Wah, menarik gitu. Ya. Gitu, lumayan banget. Dan karena kita dormitorinya dekat dengan kampus, jadi nggak perlu biaya transportasi. Biaya transportasi juga kalau mau jalan-jalan ya? Itu masih murah. Masih murah kayak gitu. Dan kita tuh cuma kayak bayar 2.000 rupiah. Apalagi kalau naik tuk ya? Iya, betul. Kayak naik tuk-tuk gitu. Oke, Bu. Nah, ini kalau seandainya nih kawan-kawan kita yang nonton video ini ingin ikut meng-apply beasiswa ini, apa saja hal yang harus mereka garis bawahi tentang persyaratannya yang pertama? Oke, kalau mau pertama kalau misalnya kita mau apply tadi selain bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris dengan poin sekitar tadi 500 setara dengan kalau TOEFL 500 ya. TOEFL 500. Iya. Nggak begitu tinggi ya Bu ya sebenarnya ya. Nggak begitu tinggi. Pas banget di tengah ini. Iya gitu. Cuma kalau kalian apply-nya untuk ASEAN Scholarship itu mereka sekitar 550. Juga nggak begitu tinggi juga sebenarnya. Iya, emang kayak gitu. Karena biasanya kan nilai bahasa Inggris ini kan hal yang menjadi momok menakutkan biasanya bagi para scholarship hunter. Iya. Kalau nggak misalkan tinggi banget gitu, tapi ini pas ini di tengah-tengah. Iya, dan nggak begitu tinggi makanya. Betul, nilai bahasa Inggris. Kemudian terus, yang kedua adalah motivation letter. Itu terdiri dari kayak studi plan-nya kita mau ngapain.
mau belajar apa? Mau belajar apa di Mhm. sana. Itu kan biasanya kita harus tahu dulu kurikulum yang dipelajari apa gitu. Sekarang informasi udah gampang banget, tinggal browsing kayak gitu. Dan akhirnya bisa lihat kurikulumnya apa. Akhirnya kita bisa milih kita mau fokuskan kemana gitu. Kemudian nanti ketika kita sudah fokus, kita mau melakukan riset apa untuk tesisnya kita Kemudian gitu. Kemudian setelah itu kita bisa dari riset kira-kira itu bisa mengasih sumbangsi apa sih buat kedua dari negara negara ya. kita kayak gitu. Oke. Berarti dalam admission, dalam study plan, Iya. satu berisi, satu kita mau belajar apa, yang kedua kita ingin meneliti tentang apa, Betul. kemudian yang ketiga setelah kita purna studi di sana, Iya, dengan kita bisa ngasih apa untuk sumbang asih keilmuannya ya, Betul, manfaatnya untuk sumbang apa. Kemudian yang ada lagi ya Bu, kira-kira yang harus digarisbawahi? itu aja. Rekomendasi gimana? Oh ya, rekomendasi. Kalau yang rekomendasi itu cukup dari biasanya pejabat yang terkait ya, bisa nanti kaprodi, bisa pembimbingnya skripsi kita dulu, terus kemudian atau dekan. Tidak harus profesor ya? Tidak harus profesor. Berarti ini cukup mudah syarat-syaratnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuni atas waktunya. Semoga yang Bu Nuni sampaikan bisa meningkatkan motivasi kita untuk terus berburu beasiswa, khususnya yang ingin mencoba untuk ke negeri Gajah Putih, Thailand. Terima kasih Bu Nuni atas waktunya. Siap, Pak Dani. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.